الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد ونهانا عن التفرق والفساد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون سببا عين مؤبد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي المؤيد فهو حامد ومحمود وأحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما رفعه وسجد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita telah menyelesaikan ibadah saum kita di bulan Ramadan sebulan penuh. Mudah-mudahan ibadah saum kita dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita mampu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuai dengan yang kita maklumi bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah saum atau siam atau puasa di bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun, supaya kita semua menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah, yakni imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, mampu melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan juga mampu menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menghendaki supaya kita menjadi hamba-hambanya yang selalu takwa Allah, yang selalu bertakwa kepada Allah? Jawabannya, karena Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita sebagai hamba-hambanya. Kenapa demikian? Karena ketika hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala bertakwa kepada Allah, dalam arti mengikuti aturan-aturan Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, maka kita sebagai hamba-hambanya akan meraih berbagai fadilah keutamaan dan akan meraih maziyah, yakni keistimewaan. Paling tidak ada 3 hal ketika kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita akan raih. Yang pertama adalah ketika kita hidup bertakwa kepada Allah, maka hidup ini akan mulia, hidup ini akan bermakna. Dalilnya mengenai masalah ini bisa dibaca dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 13. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ada penggalan ayat. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya, sungguh orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat ini jelas bahwa ketika seseorang hidupnya bertakwa kepada Allah, maka hidupnya akan mulia, akan bermakna. Kemudian yang kedua, ketika seseorang selalu bertakwa kepada
Subhanahu wa taala dalam hidupnya, maka segala kesulitan-kesulitan dalam hidupnya Allah akan memberikan solusi jalan keluar. Bahkan rezeki orang tersebut akan Allah permudah, bahkan tidak disangka-sangka ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa dibaca dalilnya dalam Al-Quran surah At-Thalah ayat 2 dan 3. Allah berfirman, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya wa man yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah jadikan baginya makhraja, jalan keluar, solusi dari setiap kesulitan dalam hidup. Bahkan Allah tambahkan dalam ayat itu dengan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan niscaya Allah akan memberikan rezeki kepadanya yang dia sendiri tidak menyangka-nyangka sebelumnya. Ada rezeki dari Allah berkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara maziyah keistimewaan yang ketiga adalah ketika nanti di yaumul qiyamah atau di hari akhirat, di mana manusia akan dibagi dua klasifikasi. Ada yang menjadi ahli syurga Allah dengan penuh kenikmatan, dan ada pula yang menjadi ahli neraka yang penuh dengan kesengsaraan. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 7, di mana manusia akan dibagi dua kelompok. Allah berfirman, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ada satu kelompok yang menjadi ahli syurganya Allah Subhanahu wa taala, wa fariqun fis sa'ir, sementara satu kelompok lagi justru berada di dalam api neraka yang amat panas. Maka Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'an, di mana janjinya pasti akan terbukti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak akan menyalahi akan janji. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Yang artinya wasari'u, kalian bergegas, ila maghfiratin min rabbikum, untuk meraih maghfirah, ampunan dari Tuhan kalian, wa jannah, dan surga. Arduhas samawati wal ardu, yang luasnya surga baik itu berlapis langit dan bumi. Untuk siapa? Surga yang begitu luas itu u'iddat lil muttaqin, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah shaum bulan Ramadan yang telah kita lalui, la'allakum tattaqun, dengan tujuan supaya kita bertakwa kepada Allah. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita, yakni dengan kita hidup bertakwa kepada Allah, kita akan meraih hidup ini sukses menjadi orang yang mulia dan hidup bermakna. Segala kerumitan dalam hidup kita Allah akan berikan solusi jalan keluar. Bahkan rezeki kita pun akan dipermudah oleh Allah, bahkan tidak disangka-sangka ada rezeki dari Allah. Sementara kita kelak di akhirat, ketika manusia dibagi dua klasifikasi, ada yang ahli surga dan ahli neraka, maka orang-orang yang bertakwa ini akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang sukses dalam ibadah shaum Ramadan kita, sehingga menjadi orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, dan menjadi
Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabi mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Fa ya ayyuhan nas taqullaha fi ma amara wa intahu amma nahaa wa hadzar. Fa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqudul hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا له نعمه يزدكم واسألوا من فضله ويهدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.